Mitos suara tokek pada malam hari menandakan bahwa berada di sekitar kita ada makhluk halus. Bahkan tidak sedikit warga Indonesia yang menyarankan apabila kita mendengar suara tokek di malam hari, segeralah membacakan ayat kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sekarang aku mau membahas 7 mitos suara tokek yang terdengar di dalam rumah. Apakah benar bahwa tokek itu adalah hewan yang mistis? Mari kita coba apa sih mitos-mitosnya. Kita hidup di Indonesia, pasti masih kental bahwa yang paling terkenal atau mitos suara tokek yang sering terdengar di rumah kita. Ternyata mitosnya tidak hanya satu, tapi banyak mitos. Tapi di sini aku mau menjelaskan 7 mitos suara tokek yang sering kita dengar di rumah kita. Nah, sebelum lanjut kita membahas, tekan tombol subscribe, like, dan tulis di kolom komentar apakah teman-teman sering mendengar suara tokek. Apakah merinding atau biasa saja? Selama ini kamu pasti sering mendengar suara tokek di rumah atau di suatu bangunan. Tokek ini memiliki suara yang nyaring, berbeda, yang membedakan dengan hewan-hewan lainnya. Suara yang khas seperti itulah yang membuat bulu kuduk kita menjadi berdiri. Hidup di Indonesia dengan latar belakang mistis yang sangat kental, mendengar suara tokek di malam hari konon mengandung berbagai banyak arti, seperti pembawa keberuntungan, kematian, ataupun pertanda makhluk halus yang ada di sekitar kita. Mitos-mitos tersebut sering kita dengar di kalangan masyarakat, terutama masyarakat di Jawa. Sebenarnya apa sih mitos-mitos suara tokek tersebut? Apakah itu memang benar terbukti secara ilmiah ataupun hanya mitos belaka? Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu hewan tokek, sebenarnya tokek itu adalah hewan sama seperti cicak, namun dia memiliki tubuh yang lebih besar seperti ini. Semua orang pasti hampir mengetahui bahwa tokek adalah hewan yang bersifat mistis apabila dia terdengar di malam hari. Di kesunyian malam hari dia mengeluarkan suara khas. Suara tokeknya tersebut yang menandakan berbagai banyak arti dalam kehidupan masyarakat, terutama di daerah Jawa. Pada dasarnya tokek memiliki banyak sekali jenis-jenisnya. Yang sering kita temui adalah seperti tokek rumah ataupun tokek garis. Namun tokek yang sering kita temui di rumah berjenis tokek rumah atau tokek bang. Reptil tersebut tersebar di berbagai daerah, terutama di Asia Tenggara, di Asia Selatan, di Jepang, sampai di Korea. Pada dasarnya tokek tersebut merupakan hewan yang aktif di malam hari. Nah, disinilah kenapa tokek sering disebut dengan hewan yang mistis. Berikut ini adalah mitos-mitos suara tokek yang sering kita dengar di malam hari. Yang pertama adalah tokek bisa meramal masa depan. Mitos tokek yang sering kita dengar di kalangan masyarakat Indonesia adalah kebiasaan ia mampu meramal masa depan. Tokek tersebut mengeluarkan bunyi lebih dari 3 kali. Apabila teman-teman mendengar suara tokek di malam hari, jangan takut. Coba tanyakan pertanyaan yang membuat teman-teman bimbang pada suara tokek yang kedua dengan dimulai ya, dan suara tokek yang ketiga dengan memulai tidak. Apabila tokek itu berhenti di ya atau di tidak, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Konon pertanyaan-pertanyaan tersebut yang dijawab oleh tokek baik ya atau tidak, konon di masa depan itu adalah ramalan pertanyaan teman-teman yang sudah diajukan tadi, entah itu berhenti dia atau di tidak. Mitos tokek yang kedua adalah dia mampu memprediksi keberadaan makhluk halus yang berada di sekitar kita. Selain mendengar mitos suara tokek bahwa dia mampu meramal masa depan, mitos tokek yang lain adalah dia mampu memprediksi makhluk halus yang berada di sekitar kita. Mitos suara tokek pada malam hari menandakan bahwa berada di sekitar kita ada makhluk halus. Bahkan tidak sedikit warga Indonesia yang menyarankan apabila kita mendengar suara tokek di malam hari, segeralah membacakan ayat kursi agar kita bisa terhindar dari gangguan iblis. Kamu perlu mengetahui jaraknya. Apabila suara tokek tersebut lantang atau keras, pertandanya bahwa makhluk halus berada di dekat kita. Apabila suara tokek itu pelan, tandanya bahwa makhluk halus
jauh. Mitos yang ketiga adalah suara tokek dapat menolak bala. Percaya atau tidak bahwa di desa-desa kecil, reptil tersebut dipercayai dan diagung-agungkan sebagai hewan penolak bala. Bagi yang mempelajari ilmu hitam, mempercayai bahwa tokek tersebut adalah musuh terbesarnya. Kenapa dia disebut musuh terbesar? Karena suara tokek itu dapat menangkis bala atau kiriman-kiriman jahat dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itulah mengapa bahwa tokek yang ada di rumah kita yang mempercayai tokek tersebut dapat menolak bala, karena suaranya yang lantang, pemilik rumah tidak akan mengusir tokek tersebut. Tandanya apabila tokek tersebut bersuara keras, menandakan bahwa tokek tersebut bekerja dengan maksimal dalam menolak bala atau kiriman-kiriman dari orang jahat yang tidak suka dengan kita. Mitos yang keempat adalah bahwa tokek tersebut pembawa keberuntungan. Selain menjadi penolak bala, tokek juga menjadi pembawa keberuntungan. Faktor kelangkaan tokek, dia tidak sembarangan berada di tempat-tempat tertentu. Faktor inilah yang mendorong bahwa hewan tersebut ditafsir menjadi hewan-hewan yang mampu membawa simbol keberuntungan. Tidak hanya keberadaan tokek tersebut, namun suaranya yang lantang menandakan bahwa tokek yang bersuara lantang dia memberikan keberuntungan yang lebih. Apabila tokek yang bersuara tidak lantang atau bersuara pelan, dia membawa keberuntungan yang kurang atau sedikit. Apakah teman-teman sudah pernah dengar suara tokek dan cerita-cerita apa? Tulis di kolom komentar. Mitos yang kelima adalah tokek yang berukuran besar dan tidak wajar. Dia adalah tokek kiriman dari orang-orang yang jahat terhadap kita, atau biasa kita sebut dengan peliharaan dukun. Tidak hanya mitos suara tokek saja yang berumur beredar di sekitar kita, namun juga keberadaan tokek yang berukuran lebih besar. Dia menjadi tanda bahwa tokek tersebut bukan tokek biasa, namun tokek kiriman dari orang jahat atau dukun yang sengaja diperintahkan oleh orang sakti tersebut. Menurut rumor yang sering kita dengar di dalam kalangan masyarakat Indonesia bahwa tokek yang besar dia tidak sendiri, namun dia ditemani oleh jin atau syaitan atau iblis. Jika teman-teman menemui tokek yang berukuran tidak wajar, teman-teman mungkin situ tidak sendirian, tapi ditemani oleh makhluk halus yang menemani tokek tersebut. Makhluk halus tersebut berkeliaran menuruti perintah dari orang sakti yang mengirim tokek tersebut untuk menjalankan perintah orang sakti tersebut. Mitos yang keenam adalah bahwa gigitan tokek itu tidak akan pernah lepas. Namun mitos ini belum ditemukan faktanya. Tapi pada dasarnya tokek itu tidak memiliki racun atau berbisa yang terkandung dalam air liurnya. Tapi tahukah teman-teman mitos yang beredar di kalangan masyarakat kita bahwa apabila kita tergigit tokek, dia tidak akan pernah melepaskan gigitannya sampai ada petir yang menyambar. Jadi mungkin ini alasan orang-orang menghindari gigitan tokek, bukan karena sakit atau karena beracun, tapi karena gigitan tersebut tidak bisa lepas kecuali ada sambaran petir yang menyambar. Mitos yang terakhir adalah tokek merupakan hewan keturunan dari naga. Seperti yang sudah kita bahas, tokek dikabarkan membawa keberuntungan. Selain warga Indonesia, tokek juga dipercaya oleh masyarakat Tionghoa bahwa tokek tersebut berasal dari keturunan naga. Masyarakat Cina mempercayai bahwa tokek dapat memberikan keberuntungan karena sejarahnya reptil tersebut merupakan keturunan dari naga. Naga dalam kepercayaan masyarakat Cina merupakan simbol keberuntungan, kepercayaan, kesehatan, dan kekayaan. Maka tidak sedikit masyarakat Cina yang berusaha memelihara tokek untuk token masa depan karena mempercayai bahwa dia membawa keberuntungan di masa depan. Jadi itulah teman-teman mitos-mitos yang sering kita dengar, suara tokek yang sering beredar di masyarakat Indonesia. Jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan share ke teman-teman kamu apabila ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.